disebabkan kita menunggu seperti apa negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat terkait dengan tarif yang sebelumnya kita dengar 32% akan ditetapkan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Begitu. Harapan dari DPR seperti apa? Harapan kita dari DPR bahwa nanti akan ada sebuah kesepakatan baru antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Trump. Tentunya Indonesia datang juga dengan tawaran. Presiden sudah memberikan arahan pada Sarasehan tanggal 8 April yang lalu di depan para menteri dan di depan dunia usaha dan asosiasi industri, asosiasi pengusaha, bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa beliau ingin ada tim yang secara khusus dikirimkan ke Amerika Serikat, diketuai oleh Menko Perekonomian, kemudian ada Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan kemudian ada Menteri Perdagangan. Terus kemudian di sana akan dibeli, kita akan membeli gas, membeli minyak, membeli pesawat, membeli komoditas kapas, gandum, dan sebagainya. Ini kan dalam rangka untuk memberikan istilahnya Presiden tawaran baru kepada Amerika. Kalau perlu, kita membeli lebih dari mereka supaya seri angka kelebihan surplus Indonesia 17,9 miliar dolar dan kita membeli dalam jumlah yang sama sehingga Amerika merasa bahwa Indonesia tidak hanya mengekspor tapi juga mengimpor sesuatu yang sangat bernilai bagi ekonomi Amerika. Nah, harapan kami di DPR ini terjadi kesepakatan itu. Sehingga nanti kalau terjadi kesepakatan itu, tarif yang tadinya kita mendapatkan tarif tambahan 32% itu bisa diturunkan dan pengusaha Indonesia bisa kembali melakukan ekspor ke Amerika sehingga harga dari barang-barang Indonesia itu lebih kompetitif di pasar Amerika. Harapan kami itu. Saya yakin tim yang dibawa oleh Presiden ini adalah tim yang kuat. Kemana pintu masuk yang harus dimasukin, karena apa? Paper-paper dari USTR, United States Trade Representative itu kan sudah sangat jelas gambarannya. Apa yang menjadi poin-poin keberatan pemerintah Amerika Serikat selama ini dalam melakukan hubungan bilateral di dalam perdagangan ini yang membuat Amerika tidak nyaman. Itu. Baik, bicara menyeimbangkan neraca dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, tawaran dari Amerika Serikat ini pasti akan juga fokus pada TKDN yang diberikan oleh pemerintah Indonesia begitu. Tapi di sisi lain kita tahu TKDN ini sebenarnya fungsinya adalah juga untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri. Lalu bagaimana kita bisa mencari titik tengah? Jadi Bapak Presiden itu mengatakan TKDN itu fleksibel. Bukan dalam makna Bapak Presiden itu menghapus, tidak. Bapak Presiden saya yakin punya semangat untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, poin maksudnya Bapak Presiden itu TKDN pada impor barang tertentu di mana kita tidak mampu memenuhi unsur TKDN, ya TKDN-nya jangan dipaksakan. Tetapi kalau kemudian ada unsur, ya kan, di mana TKDN itu kita mampu memenuhi, ya nggak apa-apa. Nah, itu prinsip yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi publik jangan kemudian memaknai seakan-akan bahwa Bapak Presiden ini tidak memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Karena setelah pidato Bapak Presiden itu banyak orang kemudian, oh bagaimana dengan TKDN yang selama ini sudah kita bisa lakukan. Karena industri dalam negeri ini kan juga mempunyai kemampuan. Kemampuan pada tingkat-tingkat tertentu mereka sudah mempunyai ability untuk memproduksi. Dengan riset-riset yang terbatas yang sudah mereka lakukan, misalnya dalam teknologi drilling, kita punya piping yang sangat bagus dalam mengkoneksi, kemudian kita mempunyai teknologi yang bagaimana seamless, pipa seamless dan sebagainya, ini kita sudah mempunyai. Dan itu banyak digunakan di dalam infrastruktur perminyakan, pertambangan, kemudian gasifikasi dan sebagainya, dan ini kan penting. Nah, TKDN yang seperti ini juga apa? Nah, mungkin di dalam peralatan-peralatan tertentu memang misalnya elektronik dan sebagainya, kita biasanya cuma assembling dan sebagainya, TKDN kita mungkin bisa deh. Nah, yang menjadi isu sebenarnya di USTR itu adalah mengenai TKDN diminta oleh iPhone. TKDN kita ini kan ini sulit yang kita penuhi, tapi itu sebenarnya yang menjadi keberatan mereka. Jadi jangan kemudian diperlebar, diperluas seakan-akan TKDN in all fields. Nah, inilah yang menurut saya, Bapak Presiden saya yakin beliau punya semangat dan nasionalisme yang tinggi. Beliau ini seorang patriotik. Saya yakin kalau kemampuan industri dalam negeri kita mampu memproduksi, bahkan lebih kuat dari produk impor, beliau akan memilih produk dalam negeri. Saya yakin hatinya Bapak Presiden itu seorang yang sangat patriotik.
Dan kalimat saya mendengarkan secara langsung pada kalimat itu, Bapak Presiden mengatakan kita nggak usah memaksakan, kita fleksibel. Kalau memang kita tidak mampu pada sektor yang kita tidak mampu, silakan kita fleksibel. Tapi kalau yang sudah mampu ya kita pertahankan. Karena itu adalah upaya negara melindungi industri dalam negeri.